Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi untuk pertemuan yang kedua secara online atau di PJJ ini, yang insyaallah sanuwasilu dirasatana ma fil madhi. Kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu kita akan masuk ke dalam al-adillah syar'iyyah, yang mana kemarin sudah Ibu terangkan ya. Jadi al-adillah syar'iyyah itu terbagi menjadi dua. Ada dalil yang muttafaq dan ada dalil yang mukhtalaf. Ada dalil yang muttafaq yang udah disepakati sama para ulama, dan ada juga dalil yang masih diperdebatkan bisa tidak untuk dijadikan sebagai hujjah. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, seperti biasa kita harus berkenalan terlebih dahulu mengenai definisi dari Al-Qur'an itu tersendiri ya. Secara bahasa bisa kalian lihat ya, kata Al-Qur'an itu berasal dari bentuk masdar atau dari bentuk masdar dari kata kerjanya qara'a yaqra'u qira'atan. Jadi artinya membaca, atau di sini maksudnya berarti qara'a yaqra'u, yaitu bentuk masdarnya itu Qur'anan atau ya qira'atan. Karena tidak lain ya, arti dari Al-Qur'an itu adalah secara bahasa berarti kan membaca. Jadi kita harus membaca apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Oke. Nah, kemudian di sini ada tamhid untuk Al-Qur'an tersendiri ya di buku itu. Al-Qur'an itu ada banyak namanya ya. Di sini diantaranya min asma'il Qur'anil Karim. Silahkan iftah as-safha sab'ah wa samanun. Buka halaman 87. Nah, di sini min asma'il Qur'anil Karim wa sifatihi, dari beberapa nama-nama Al-Qur'an dan sifat-sifatnya. Di sini ada Al-Mubayyin, ada An-Nur, Al-Huda, Ar-Rahmah, Al-Furqan, Asy-Syifa, Al-Mau'izah, Al-Hakim, Al-Haq wal Majid. Nah, ini tuh ada banyak sekali nama-nama selain Al-Qur'an. Tetapi biasanya sih yang sering kita dengar itu tidak jauh dari kata An-Nur, Al-Huda sama Al-Furqan ya. Nggak tahu barangkali di antara teman-teman yang lain mengetahui, barangkali kalian punya mendengar ada yang lain selain yang tadi tiga Ibu sebutkan. Nah, kemudian kita langsung masuk aja ya, ta'riful Qur'anul Karim. Faqad i'tana ulama usul bita'rifihi. Nah, sebenarnya para ulama usul ini ada punya beragam redaksi untuk mendefinisikan Al-Qur'an. Tapi di antaranya gitu ya, yang paling masyhur digunakan yaitu kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbad bitilawatihi, al-manqul ilaina naqlan mutawatiran. Jadi kalamullah al-munazzal ala al-mu'jiz, kalamullah al-mu'jiz. Jadi ini adalah kalamnya Allah yang penuh dengan mu'jiz ya, mu'jizat. Al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalam Allah al-mu'jiz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbad bitilawatihi, yaitu yang mana kalau membacanya kita mendapatkan pahala, al-manqulu ilaina naqlan mutawatiron, yang sampai kepada kita dengan riwayat, dengan naql secara mutawatir. Mutawatir itu ya secara ini ya, tatabus, secara berturut-turut. Oke, ini adalah definisi dari Al-Qur'an itu sendiri. Baik, nah seperti biasa Ibu mau menjelaskan dulu ya satu persatu dari definisi Al-Qur'an tadi. Yang pertama ada kalamullah al-mu'jiz. Nah, kalam Allah atau perkataan Allah yang mu'jiz. Penyebutan
Al-Quran sebagai perkataan Allah ini itu fungsinya adalah untuk membedakan kalamullah dengan perkataan makhluk. Maka dengan demikian seluruh perkataan selain perkataan Allah itu bukanlah Al-Quran. Oleh karena itu definisinya disebutnya kalamullah al-mu'jiz. Kemudian selanjutnya ada al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua ini adalah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab ya tentunya. Nah, maka berdasarkan pembatasan ini, gitu ya, kalam Allah yang tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad dan tidak menggunakan, tidak berbahasa Arab, maka bukanlah Al-Quran. Jadi yang Ibu jelaskan ini dia lebih spesifik lagi, bukan hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW aja, melainkan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu yang berbahasa Arab. Nah, maka itu disebut sebagai Al-Quran. Tapi, kalau misalnya yang diturunkan tidak kepada Nabi Muhammad dan juga bukan berbahasa Arab, maka itu bukanlah Al-Quran. Kemudian selanjutnya di sini ada al-muta'abbad bitilawatihi. Harusnya definisinya al-muta'abbad dulu, nggak apa-apa ya. Nah, yang membacanya ini dengan membaca Al-Quran ini dianggap atau merupakan sebagai ibadah yang berpahala. Jadi membacanya itu merupakan ibadah yang berpahala. Jadi terlepas apakah si pembacanya ini tuh ngerti atau enggak gitu sama isi Al-Quran tersebut. Hal ini pun ya, kenapa dikatakan al-muta'abbad bitilawatihi, Al-Quran itu kenapa disebut al-muta'abbad bitilawatihi di dalam definisinya, itu tujuannya adalah untuk membedakan Al-Quran dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, yaitu apa? Al-hadis atau as-sunnah an-nabawiyah, yang mana kalau hadis itu kan dimana ketika kita membacanya itu tidak mendapatkan pahala gitu ya, jika hanya sekedar membaca aja, kecuali kalau kita berniat untuk memahami atau mempelajarinya dan menjalankan pesan yang ada dalam hadis, maka itu akan berpahala karenanya. Berbeda dengan Al-Quran, Al-Quran itu hanya dengan dibaca, meskipun tidak si pembacanya nggak paham apa yang dia baca, itu tetap berpahala gitu. Nah, kemudian ada al-manqul ilaina naqlan mutawatiron, diriwayatkan secara mutawatir, tersampaikan gitu ya, disampaikan kepada kita itu secara berturut-turut, jadi nggak langsung gedebug gitu, nggak langsung banyak, tapi secara berturut-turut. Nah, maka berdasarkan pembatasan ini diriwayatkan secara mutawatir, kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidak mutawatir itu tidak disebut atau bukanlah disebut sebagai Al-Qur'an. Seperti ada ayat-ayat gitu ya yang diriwayatkan secara syadz atau ahad, nanti kita akan bahas. Demikian pula ada hadis, kalau kalian pernah dengar ya, ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi periwayatannya, tapi hadis qudsi ini bukan Al-Qur'an. Gitu. Nah, baik, itu penjelasan secara lebih dalam lagi, secara lebih rinci tentang definisi Al-Qur'an secara istilahannya. Silahkan dibuka sekarang, kita ke halaman 88, di situ ada Hujjatul Qur'an Al-Karim. Kehujahan Al-Qur'anul Karim. Nah, Quran ini bisa nggak sih jadikan hujah? Al-Qur'anul Karim, kitabullah. Al-Qur'anul Karim ini adalah kitab Allah, alladzi anzalahu huda linnas, yang Allah turunkan untuk sebagai petunjuk bagi para manusia. Liyu'minu bihi, untuk diimani, wa ya'malu bima fihi minal awamir wan nawahi, dan mengamalkan dengan apa yang ada di dalamnya, baik itu dari segi perintah-perintahnya, kemudian menawahi dan larangan-larangannya,
wal aqaid dan keyakinan-keyakinan, wal ahkam dan hukum-hukum. Fal Qur'anul Karim, maka Al-Qur'an ini adalah hujjah fil aqaid wal ahkam, di dalam akidah atau keyakinan dan hukum-hukum. Yajibu ala jami'in nas, maka wajib bagi seluruh manusia ar-ruju' ilaihi, kembali kepadanya, wat tahakum ila nususihi, dan berhukum kepada nas-nasnya. Maksud dari nusus ini tuh ya nas yang ada di dalamnya, teks di dalam Al-Qur'annya. Ya. Fahuwa dusturuhum, dan Al-Qur'an itu adalah sebuah undang-undang bagi kita ya. Sebuah perundang-undangan bagi umat muslim, wa minhaj hayatihim, dan pondasi bagi kehidupan kita, bagi kehidupan umat muslim atau bagi kehidupan manusia ya. Wala yajuzu li muslimin qat, maka tidak diperbolehkan bagi muslim, seorang muslim, an yarfad al-ihtijaj bil Qur'anil Karim, menolak berhujjah dengan Al-Qur'anul Karim alal ahkam, atas hukum-hukum. La yukhalifi dzalika ahad minal muslimin. Nah, dalam hal ini tidak ada satu orang muslim pun yang memperdebatkannya atau yang memperselisihkannya bahwasannya Al-Qur'an itu tidak bisa, atau dia itu menolak Al-Qur'an dijadikan sebagai hujjah. Jadi gitu ya, kesimpulannya Al-Qur'an itu merupakan sumber hukum Islam yang paling utama, yang paling pertama, yang paling pokok gitu ya. Di mana landasan hujjahnya atau kehujahannya itu ya kembalinya sama Al-Qur'an lagi. Oke, kemudian di sini hafadzallahu ta'ala al-Qur'an al-Karim. Sebagaimana kalian udah tahu ya, yang namanya kita Al-Qur'an itu laqad takaffalallahu ta'ala, Allah itu telah memberikan takafala ya, membebani gitulah. Membebani kita bihifzi kitabihi al-Karim, untuk takafala itu artinya sebenarnya kayak memberikan tanggung jawab ya sama umat muslim untuk menjaga kitabnya yang mulia ini, minadhiya, dari kehancuran, au ziyadah atau tambahan, awin nuqsan atau pengurangan, dan juga untuk menjaga dari waminat tahrif. Tahrif ini pengerusakan, wat tabdil, dan juga penggantian gitu. Maka Allah itu memberikan beban atau memberikan manusia itu tanggung jawab untuk menjaga Al-Qur'an dari adhiya, ziyadah, nuqsan, dan juga dari tahrif wat tabdil. Yaqulullah ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala ta'ala la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Oke, ini jelas maksudnya di dalam pertemuan kita kali ini ya, pertemuan yang kedua ini, yaitu tentang khasaisul Qur'anul Karim, kekhususan Al-Qur'an Al-Karim atau karakteristiknya Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana yang kalian ketahui ya, Al-Qur'anul Karim kalamullah haqiqah. Al-Qur'anul Karim ini adalah perkataannya Allah yang sebenar-benarnya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an munazzalun min indillah. Al-Qur'an ini diturunkan itu langsung dari Allah Ta'ala. Nazzala bihi Jibril alaihi salam, kemudian diturunkan melalui Jibril alaihi salam kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua itu ya. Kemudian yang ketiga, Al-Qur'anu mu'jiz. Quran ini adalah suatu mukjizat. Fala qudrah li ahadin, maka tidak ada kemampuan bagi satu orang pun an ya'tiya bi syai'in mislihi, untuk mendatangkan sesuatu yang serupa dengan Al-Qur'an, wala bi suratin minhu, bahkan enggak juga bisa mendatangkan dengan satu surat pun, bahkan juga dikatakan dengan satu ayat pun gitu ya. Seperti yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian yang keempat, anallaha subhanahu wa ta'ala ta'kaffala bihifdzihi. Tadi Allah itu memberikan kita beban atau tanggung jawab gitu ya, untuk memikul dengan menjaga Al-Qur'an minat tabdil,
dari penggantian, wa tahrif pengerusakan, wa ziyadah dan tambahan, juga nukson dan pengurangan. Jadi kita itu diminta ya, tanggung jawab itu sangat besar gitu ya, apalagi pada zaman Nabi, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian yang kelima, di sini Al-Qur'an kulluhu Arabi, ini harusnya poin 6 ya kalau di buku. Al-Qur'an itu seluruhnya Arabi. Dia seluruhnya berbahasa Arab. Makanya tadi Quran pokoknya kalam Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad, kalau tidak secara tidak berbahasa Arab, maka itu bukan Al-Qur'an. Jadi karakteristik Al-Qur'an itu seluruhnya adalah berbahasa Arab. Kemudian poin selanjutnya, Al-Qur'anul Karim qat'iyyus subut. Jadi Al-Qur'anul Karim ini kemarin ya, qat'i itu adalah artinya pasti atau absolut. Dia ketetapannya itu pasti. Haitsu nuqila ilaina jami'ahu naqlan mutawatiron. Meskipun sampai kepada kitanya itu secara seluruhnya ya, sampai kepada kita, kepada umat muslim itu seluruhnya dengan cara mutawatir, secara berturut-turut, nggak langsung brek ada semua gitu. Bittifaqi ulama muslimin, dengan kesepakatan para ulama muslim. Oke, baik, itu ya materi kita atau pertemuan kita di PJJ kedua ini. Apabila ada yang masih belum dipahami, silahkan langsung bertanya ke gurunya masing-masing. Jangan lupa dikerjakan tes pemahamannya. Syukran ala husni ihtimamikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.